Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak Abdul? Lah, Sezis, Mantap bahagia. ya. Kalau sudah ketemu Ustadz, merasa lebih bahagia lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman semua gimana kabarnya? Semoga juga sama bahagianya dengan Kak Abdul ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Duhai Allah, Rabb yang maha menatap, Rabb yang maha kaya, Rabb yang maha memberikan segalanya untuk kami ya Allah. Jadikan kami bagian dari antara hamba-hambamu yang selalu mampu untuk bersyukur dengan segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan. Jangan biarkan kami jadi orang-orang kufur, ya Allah, yang mudah tergelincir dan cenderung lupa ketika mendapatkan kemudahan. Rob, detik-detik Ramadan ini akan segera meninggalkan kami. Namun kami merasa ibadah kami belum maksimal, amal kami belum melakukan yang terbaik. Bahkan detik-detik dalam menggapai Lailatul Qadar pun seringkali kami lalai, ya Allah. Maka jangan lalaikan hati-hati kami di malam hari ini, ya Allah. Kecuali Engkau hidupkan hati-hati kami. Walaupun kondisi fisik kami sedang letih, ya Allah. Walaupun mungkin dari apa yang kami rasakan hari ini, ada rasa-rasa di mana kemudian kami merasakan ketidaknyamanan, ataupun hal-hal yang bisa menghalangi kami bisa memperoleh kebahagiaan. Tapi bukankah Engkau Rabb yang meletakkan kebahagiaan di hati setiap hamba yang Kau pilih, ya Allah. Maka jadikan kami hamba-hambamu yang bahagia, hidupnya di dunia dan kelak di akhirat nanti. Izinkan kami bahagia menjadi bagian di antara hambamu yang mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Izinkan kami menjadi hambamu yang bahagia saat Engkau izinkan kami menjadi hamba-hambamu yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Izinkan kami bahagia, ya Allah, dengan karunia ampunan dari-Mu atas dosa-dosa kami, ya. Maka bahagiakan setiap yang hadir di ruangan Zoom ini, ya Allah, tatkala mengingat asma-Mu, tatkala mendekat kepadamu, dalam kondisi apapun yang hari ini kami hadapi, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, Engkau masih memilihkan kami menjadi di antara sebagian hamba-hambamu yang menghidupkan malam ini, ya Allah. Rabbana, temani kami dalam perjalanan beberapa menit ke depan, untuk kami menjadi bagian di antara hambamu yang tercerahkan di dalam meniti jalan kehidupan ini dengan sebenar-benarnya, ya Allah. Menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih sukses dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ayah bunda, abang kakak semua yang disayang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya malam hari ini? Semoga semuanya makin sehat ya, makin berkah dan insya Allah semakin berlimpah. Ya, sudah ada hilal THR-nya, jangan lupa untuk salurkan sebagiannya itu untuk kebahagiaan yang lain. Jadi antaranya dengan program wakaf Quran kita, insya Allah mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu legacy dari kelas holistik Abjadiah Successful Ramadan kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Al-Fakir menyampaikan permohonan maaf, ini baru join karena tadi kami juga melakukan sholat subuh di daerah yang berbeda lagi, ya. Jadi perjalanan balik, alhamdulillah sudah tiba di sini dan akhirnya bisa bergabung. Dan tadi malam waktu US berarti kita sekitar jam 2 pagi, ya. Itu menemani juga free webinar kelas meaningful dakwah, ya. Nah, jadi alhamdulillah dari balik taraweh bisa istirahat beberapa saat
kemudian on terus dari jam 2 sampai sekarang waktu di sini hampir jam 7 ya, jam 7 jam 8. Ya, mudah-mudahan insya Allah teman-teman juga di sini juga mengalami kondisi yang sama semangatnya ya. Karena alhamdulillah kita sudah masuk di likur terakhir dari perjalanan Ramadan kita. Dan sebisa mungkin ya, apapun kendala kita jangan sampai skip. Makanya Kak Abdul ini challenge ya. Besok kita di jam yang sama itu ada Impactful Dakwah Mastery. Nah, bagi yang belum ikutan boleh tuh join ya. Insya Allah hari ini terakhir pendaftaran. Tapi sesi kita nanti kita akan sesuaikan informasinya di grup ya. Kemungkinan kita akan lakukan kalau di sini itu jam jadi misalkan kalau teman-teman besok itu kisarannya antara ba'da subuh atau lebih subuh sedikit atau menjelang subuh ya. Tapi nanti coba kita lihat ya, karena besok insya Allah ba'da subuh sudah ada jadwal yang rutin, mungkin setelahnya ya. Walau misalkan memang nanti agak longgar karena kami di US itu menjelang maghrib itu kajian ya, jadi kajian offline dan itu dilanjut sampai maghrib, kemudian makan malam tarawih, nanti kajian lagi. Nah, setelah witir istirahat sebentar, kajian lagi untuk kajian itikaf ya. Jadi karena besok juga malam 25, mudah-mudahan teman-teman semua bisa menghidupkan malam 25 ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun mungkin ada di antara lintasan-lintasan hati, bisa jadi malam ini adalah di antara malam Al-Qadar ya, malam 23. Tapi insya Allah kita optimalkan menjaring 10 malam terakhir itu dengan izin Allah supaya kita dipantaskan mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, Bapak Ibu Ayah Bunda, insya Allah ini sudah hadir ya 20-an partisipan ya, karena memang jumlah kita tidak banyak. Nah, jadi ini memang betul-betul kelas private ya, ditemani oleh MC private yang sengaja didatangkan langsung dari salah satu daerah terkenal di Indonesia. Jadi alhamdulillah senang banget biar Kang Abdul bisa nemenin Bapak Ibu, karena sebentar lagi Kang Abdul akan diproses juga insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Ya karena yang sudah jadi MC, alhamdulillah mereka tuh punya keuntungan ya. Ya karena jadi MC itu nggak ada ruginya. Ya karena apa? Dia datang lebih awal, menemani perjalanan teman-teman yang hadir sudah awal dulu di kelas gitu ya. Dia dapat mengikuti materinya dengan utuh dan kemudian selesainya juga dia bisa mempraktekkan lagi. Dan Al-Fakir dulu pernah berada di dunia per-MC-an dulu. Jadi per-MC-an itu, ya ini sedikit ngobrol-ngobrol dulu boleh ya. Ya, jadi dulu per-MC-an itu dari MC wedding ya, MC acara PHBI, sampai MC moderator beberapa dirjen Kementerian Agama di TV, di televisi gitu ya. Alhamdulillah, bahkan juga di beberapa program dakwah nasional di televisi, stasiun televisi. Dulu kan masih senang orang nonton TV ya. Kalau sekarang kan orang nontonnya YouTube gitu kan. Nontonnya media sosial. Dan alhamdulillah dari situlah kemudian peluang-peluang itu hadir tuh. Ya, Ustadz kayaknya boleh nih jadi pembicara gitu. Boleh dong jadi pemateri. Nah, dari situlah. Ya, bahkan dulu waktu di awal-awal di peradaban itu kita nemenin jadi MC di acara EOA Leadership Mentoring, ILM ya. Dan itu senengnya kalau jadi MC itu ya dapat ilmunya itu banyak gitu kan. Makanya insya Allah nggak ada ruginya jadi MC itu. Gaskeun. Urusan yang lain mah bisa diatur secara adat istiadat ya. Dan bahkan teman-teman nih, ya di sini ada Bunda Gita, ya Bunda Sri, Ayah Safarudin, Ibu Bunda Retno Cilacap, Mama Devano juga udah ready ini insya Allah itikaf ya Mama Devano ya. Bunda Idra, Masya Allah, Ustazah Ulin, ya, absen dulu yang sudah open kamera. Mudah-mudahan
ya jam segini makin tetap semangat ya, karena prime time 10 hari akhir Ramadan tuh malam-malam justru. Bahkan kalau kita sampai nggak tidur dan kemudian di waktu siangnya sempat kita mengganti waktu istirahat kita, itu mafi muskilah. Karena di situ adalah di antara keutamanya. Makanya begitu disebutkan eh, ketika Allah bersumpah ya, ada itu eh, ketika Allah bersumpah dalam Quran surat Al-Lail ya, ataupun di dalam hari-hari yang utama. Jadi ada hari-hari yang utama itu adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Siang yang utama adalah tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Nah, sementara 10 malam terakhir walayalin ashr. Nah, wal fajri walayalin ashr. Itu disebutkan para mufassir, wal fajr itu kan ketika Allah bersumpah demi waktu fajar, berarti kan menunjukkan waktu fajar itu penting. Walayalin ashr. Ya, walayalin ashr itu dan demi waktu malam yang 10. Ma makna walayalin ashr? Nah, ini jumhur ulama dan juga para mufassir adalah di asyarul awakhir fi syahri Ramadan, yaitu 10 malam terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Maka karena ini malam yang utama, ya jadi kalau kita agak mungkin telat-telat tidur, atau mungkin pas lagi ikut sesi kita ini ada yang tidur, nggak apa-apa. Yang penting pastikan kondisi kameranya aman ya. Karena pernah Al-Fakir tuh ikut sebuah kegiatan Zoom guru yang lain gitu ya. Masya Allah, saking nikmatnya mendengarkan suaranya itu. Sampai nggak sadar open kamera, mohon maaf hijabnya juga nggak terpakai begitu kan. Ya sudah gitu, persis kameranya menghadap mukanya gitu ya. Dan ini tentu berlindung kita kepada Allah dari keadaan yang demikian, insya Allah. Maka ini selalu diingatkan oleh para moderator, para MC, tolong dikondisikan Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, supaya jangan sampai pas tiba-tiba open kamera kita lagi melakukan hal-hal yang nggak penting, ya. Misalkan, ya kita sedang melakukan pembersihan-pembersihan. Tapi kalau pembersihan di bagian hidung tiba-tiba pas lagi open kamera, kan kelihatannya nggak enak juga kan gitu ya. Nah jadi ala kulihal, Masya Allah, Ustazah Aisyah, Fadal. Mohon izin off cam karena sedang menemani si kecil. Insya Allah sambil iringi niat iktikaf ya Bapak Ibu ya. Supaya kebersamaan kita walaupun beberapa saat ini menjadi kebersamaan yang Allah ridhoi dan Allah berkahi. Mari kita lafazkan kembali basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap kita mulai ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditanya, siapa sih orang yang paling bahagia di Ramadan itu? Boleh dong share di kolom chat menurut Bapak Ibu Ayah Bunda. Siapa orang yang paling bahagia di Ramadan itu? Kita yang sedang belajar. Masya Allah, barakallah Kak Abdul. Dahsyat. Jawabannya fast respon. Ya. Yang diampuni dosanya. Masya Allah. Alhamdulillah saya. Wah, mantap. Orang yang diberi hidayah. Alhamdulillah. Barakallah, barakallah. Yang lain boleh. Tafadhal. Di sini nggak ada salah benar. Yang ada adalah keinginan, kemauan terbaik untuk melakukan yang baik. Insya Allah. Orang yang diberi hidayah. Saya Ustadz, Masya Allah bahagia ya. Orang yang bisa fokus ibadah, Bunda Idra, Masya Allah, Barakallah. Terima kasih. Ya. Wah, seneng nih kalau yang jawabnya saya itu berarti Alhamdulillah malam-malam gini. Ini pada happy semua ya. Yang jelas bukan karena hilal THR ya. Tapi bisa jadi karena kita diizinin oleh Allah bisa ketemuan. Dan saya bersyukur kepada Allah ya, Al-Fakir bersyukur. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang doanya tulus gitu ya. Mendoakan Al-Fakir. Kemarin itu memang suara parau gitu ya. Kering gitu tenggorokan. Ya, kering tenggorokan. Walaupun sekarang masih ada dikit-dikit, tapi ngerasa ya Allah mungkin ada di antara sahabat-sahabat kami, orang-orang tua kami, yang dengan tulus mendoakan kami. Sehingga Alhamdulillah Allah kasih kepulihan, Allah kasih kemudahan. Dan menemani tadi jam 2 pagi juga di sini, Alhamdulillah lancar. Ya, dan pagi ini juga Alhamdulillah suara sudah jauh lebih baik. Ya, walaupun mungkin apa istilahnya ya, masih terus tetap harus dijaga keseimbangan istirahat dan seterusnya. Tapi wajar. Kalau di Ramadan ini kita ya
apa namanya ya, memang waktunya kita berlelah-lelah gitu ya. Berlelah-lelah semata-mata lillah, semoga hadiahnya jannah kan gitu. Ustazah Ulin yang selalu menikmati waktu demi waktunya dengan me time dengan Allah, merasa diri yang makin dekat sama Allah. Nah, ini ada kaitannya dengan ini nih. Saya ingin mengutip. Jadi siapa di antara orang yang paling bahagia di Ramadan ini? Maka di antaranya diungkapkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang hamba yang semakin menghinakan dirinya di hadapan Allah. Karena dia ngerasa punya banyak dosa. Karena dia ngerasa bahwa hidupnya tidak sedang baik-baik saja, dalam arti amalnya mungkin belum maksimal, ibadahnya belum optimal, bahkan Ramadannya belum dilakukan dengan penuh kesungguhan. Maka dia merasa hina di hadapan Allah. Dan semakin menunjukkan kebutuhan dan ketundukan hanya kepada Allah. Dia cuma butuh sama Allah. Dia tunduknya sama Allah. Maka termasuk ketika kemarin bahasanya itu ya, Al-Fakir sempat sharing bahwa kita setelah balik dari US insya Allah tanggal 23 sampai di Indonesia tanggal 25 sore. Maka kemarin itu ada pilihan keberangkatan jamaah umroh itu maju ke tanggal 27. Tapi karena kita ada 2 rombongan, maka kita dipersilakan mengambil flight yang lain. Pilihannya berangkat tanggal 27 April itu jam 00. Jadi tengah malam. Dan akhirnya kemarin itu sempat nyari gitu. Coba mudah-mudahan ada tiket yang bisa agak siang dan seterusnya. Makin kita paksa, makin nggak ketemu. Makin kita ngerasa stressful, makin kita bahasanya itu nggak berdaya. Tapi begitu kita bilang, ya Allah, hamba serahkan kepada Engkau ya Allah. Terserah Engkau ya Allah kalau yang itu yang terbaik, maka berikanlah kesempatan pilihan tiket yang terbaik. Dan kemudian istirahat, kemudian ya akhirnya dengan izin Allah, begitu keesokan hari tiba-tiba maskapai yang tadinya nggak ada di dalam pilihan. Tadinya kan pilihannya Saudi, Etihad, ya kan, dan yang sejenisnya. Itu waktu-waktunya kurang sesuai, dan yang kedua harus transit minimal 3 sampai 10 jam, 3 sampai 6 jam. Tapi begitu kemudian kita nyerah ke Allah, semakin kita tunduk sama Allah. Ternyata Allah kasih tuh yang tiba-tiba muncul ada satu maskapai nasional yang berangkatnya langsung direct. Jakarta Jeddah, Jeddah Jakarta. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan tanggal 27 akhirnya dapat yang sekitar jam 11 siang. At least ya sudah sampai rumah, taruh koper, ngobrol-ngobrol sama keluarga. Mungkin besok malamnya manasik kalau sempat, kalau enggak diganti sama trainer yang lain. Baru kemudian pagi-paginya berangkat lagi insya Allah memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka menunaikan ibadah perjalanan ibadah umrah di tanah suci. Nah, nanti insya Allah teman-teman yang ada, kita ketemu lagi ya di kajian majelis Mahabbatur Rasul. Dan mudah-mudahan insya Allah kita juga tetap akan mendawamkan selama ada di tanah suci, ngajinya nggak pernah berhenti ya. Dan insya Allah mudah-mudahan Kang Abdul juga semakin sering menemani kajian-kajian live dari tanah suci sebentar lagi berangkat ke tanah suci. Jangan terlalu dipikirin berapa biayanya. Oh, dipikirin nggak berangkat-berangkat ya. Yang dipikirin itu adalah gimana kita merayu Allahnya. Maka istilah teman-teman, semakin kita menghinakan diri di hadapan Allah, semakin menunjukkan butuhnya sama Allah, maka menurut Syekh Ibnu Taimiyah semakin dekat seorang hamba itu dengan Allah, dan semakin mulia kedudukannya di sisi Allah, juga semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Karena hamba yang paling bahagia adalah yang paling besar penghambaannya kepada Allah. Maka kalau perjalanan Ramadan yang sudah 24 hari ini ternyata tidak membuat kita semakin merasakan kecil di hadapan Allah, lemah di hadapan Allah, fakir,
dan jahil di hadapan Allah. Jangan-jangan kita ngerasa tinggi, ngerasa hebat dengan amal-amal kita. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyerahkan urusan diri kita ini semata-mata hanya kepada diri kita, walaupun hanya sekejaban mata. Jangan, teman-teman. Dan ada doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, yaitu apa? Doa yang insya Allah mudah-mudahan kita semua, mohon maaf ini double ya. Sebentar. Oke. Ya, mohon maaf nih. Bentar ya. Dan insya Allah nanti materi ini akan kita share ya. Kan sudah 3 pertemuan, nanti 3 pertemuan ini akan Ana buat dalam versi PDF, nanti di-share ke tim admin insya Allah. Baik, izin share screen kembali. Maka munajat seperti apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini yang insya Allah munajat ini sering diulang-ulang oleh para guru-guru kita gitu ya. Yaitu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Imam At-Tirmidzi. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, yang tidak butuh pada segala sesuatu, dengan rahmat-Mu hamba minta pertolongan. Maka perbaikilah segala urusan hamba ya Allah. Dan jangan serahkan kepada hamba sekalipun sekejap mata tanpa mendapatkan pertolongan dari-Mu. Ya Mujibas Sa'id. Jadi ini bentuk bahwa apa yang kita lakukan itu jangan semata-mata nyerahin kepada diri kita sendiri. Tapi kita selalu minta ditemenin sama Allah. Sekejap mata pun jangan kita serahkan kepada diri kita. Makanya kan doa yang sering kita panjatkan, ya Allah jadikan hamba sebagaimana yang Engkau mau, dan bukan sebagaimana yang sebatas hamba mau ya Allah. Karena apa yang dimaui oleh kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi apa yang dimaui oleh Allah pasti itu yang terbaik untuk kita. Dan semoga perjalanan kita di pertemuan malam hari ini Allah jagain. Allah selalu bersamai dan semoga Allah bimbing. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah. Saya juga tidak ingin berlama-lama di malam hari ini. Karena teman-teman mungkin ada yang sedang bersiap-siap untuk intikaf. Atau mungkin ingin meneruskan tadarusnya. Ya. Maka insya Allah kita akan masuk kepada daripada huruf hijaiyah atau abjadiyah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi setelah kemarin huruf apa? Masih ingat? Huruf zai, ya, yaitu az-zakah. Maka sekarang adalah huruf sin, ya, huruf sin. Dan kemarin itu muncul, wah pilihannya apa nih? Ada salamatus sodar, ada salimul qalbi, ada as-sahal, ya. Tapi kemudian kita ketemu padanan sin yang lebih holistik di dalam menjalani Ramadan dan bahkan pasca Ramadan. Itu adalah as-sunnah. Sunnah itu sendiri gak mungkin bahasanya amalan kita itu beres kalau ternyata gak ngikutin contoh. Karena rumusan amal kita diterima 2. Ya, yang pertama adalah ikhlasun niyah wa ittaba'us sunnah. Yaitu yang pertama adalah niatnya ikhlas, dan yang kedua adalah ketika mengikuti sunnah Nabi SAW. Ikhlas sih melakukan amal, tapi kalau dia nggak ikut sunnah caranya, maka bukan tidak mungkin tidak akan mendapatkan kebaikan
secara konteks ibadah yang benar insya Allah. Apalagi kalau sebetulnya ilmunya sudah sampai kepada dirinya, tapi dianya aja nggak. Maka hati-hati itu. Orang-orang yang nggak mau ngikutin sunnah Nabi itu. Bahkan pernah ada seseorang itu yang ketika dia makan pakai tangan kiri, terus kata Nabi, wahai fulan, makanlah pakai tangan kanan, karena setan makan menggunakan tangan kiri. Tapi ya Rasulullah, ini kan juga tangan yang diciptakan Allah gitu, bahasanya ngeyel gitu. Saya mau pakai tangan kiri aja. Maka kata Rasul, kalau memang begitu engkau tidak akan lagi bisa menggunakan tangan kanan. Dan setelah itu orang tersebut akhirnya apa? Nggak bisa menggunakan tangan kanan. Maka hati-hati, kita membelakangi sunnah Nabi itu bisa jadi petaka. Ya, tapi ketika kita bahasanya mengikuti sunnah Nabi, insya Allah itu jalan bahagia. Maka begitu pun di Ramadan ini. Bapak Ibu ya Bunda yang saya Allah SWT. Dan izin Al-Fakir mengambil sedikit bagian-bagian yang mungkin sebagian Bapak Ibu Ayah Bunda pernah ikut kelas training menemukan rasa di dalam sholat ya. Nah di situ ada salah satu rukun sholat yang erat kaitannya dengan menghidupkan sunnah ini. Yaitu pada saat kapan? Pada saat kita melaksanakan tasyahud akhir. Ya, di antara yang kita baca selain ungkapan syukur dan rindu kita kepada Allah SWT adalah bagaimana kita bahasanya mengucapkan salam, sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah jadi kita mulai dari mana? Dari sini. Ya, kita membaca sholawat kepada Nabi, ini adalah hal yang paling sederhana. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi ketika kita sholat, membaca sholawat itu, juga itu bukan mau-maunya kita, tapi apa? Syariat yang Allah berikan dan dicontohkan oleh Nabi kita. Karena Nabi SAW menyebutkan, man ato'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang dia mengikuti apa yang aku tinggalkan, maka dia akan bersama denganku di dalam surga. Tapi siapa yang dia meninggalkan sunnahku, maka itulah orang yang dia nggak mau bersama denganku di surga. Maka kalau bahasa sunnah ini kan dari kata sana, itu yang artinya mengikuti. Yang mengikuti apa yang Nabi SAW bawa. Apa yang Nabi SAW contohkan. Ya. Au fi'lin au amalin. Ya. Baik itu perkataan maupun perbuatan. Nah, ini kita bagian daripada mengikuti sunnah Nabi. Baik jalannya dalam bentuk ibadah ataupun muamalah. Nah, makanya bahkan ketika kita berada di dalam wilayah ibadah, yaitu di dalam sholat, kita kan baca Allahumma sholli ala Muhammad setelah at-tahiyatul mubarakatuh sampai dengan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ini kita baca. Dan ketika kita baca inilah ungkapan rasa cinta. Ya. Ungkapan rasa cinta. Karena kenapa kita bicara ungkapan rasa cinta? Dan wallahi, ketika kita sampai di Masjidin Nabawi, bukankah kita selalu merasakan bagaimana getaran cintanya Nabi itu sampai kepada kita? Maka minimal ketika kita belum sampai ke sana dalam sholat-sholat kita, kita membaca ini di setiap akhir tasyahud kita. Ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan untuk Nabi Muhammad, dan juga limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah limpahkan rahmat dan keselamatan kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Limpahkanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim.
di seluruh alam semesta. Sesungguhnya Kau adalah Maha terpuji lagi Maha agung ya Allah. Maka bagaimana mungkin kita nggak ngikutin sunnahnya Nabi? Karena hakikatnya Nabi aja begitu sayang dan begitu cintanya kepada kita. Sehingga bahkan kalau kita lihat bagaimana kita bisa mengambil cintanya Nabi dan menebarkannya di muka bumi. Karena ketika Nabi SAW dibahasakan dalam Quran surat At-Taubah 128 ini, maka bukan tidak mungkin kita akan terbayang bagaimana beratnya perjuangan Nabi kita Muhammad SAW dan begitu hebat keinginannya terkait dengan umatnya ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian, namun ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita bahasanya Rasulullah cinta sama kita cinta nggak sama Rasulullah, Pak? Kita sayang nggak sama Rasulullah, Bapak Ibu? Kita pengen nggak diakui sebagai umatnya Nabi SAW? Terima kasih Bunda Idra. Cinta, pengen diakuin sebagai umat Nabi. Jazakillah khair, Ustazah Aisyah. Maka kenapa kita perlu mengulang-ulang tentang ini? Karena bagaimana kemudian nanti kita mempraktekkan bahwa apa yang menjadi pembuktian cinta kita kepada Rasulullah. Jangan sampai kita ngaku-ngakunya cinta sama Rasulullah, tapi nyata-nyatanya kita nggak mau ngidupin sunnahnya. Baik sunnah-sunnah, baik dalam perkara ibadah, ataupun dalam muamalah. Tapi Ustadz kan sunnahnya Rasulullah banyak, apa yang bisa diikuti? Ya pokoknya gini, kalau nggak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semua. So let it start. Mari kita mulai setidaknya bagaimana kita belajar following sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam on Ramadan. Apa diantaranya sunnah Rasulullah yang ada di dalam Ramadan? Yang ini mudah-mudahan jadi happy work kita di sisa akhir Ramadan yang tinggal berapa hari ini. Sebagai apa? Pembuktian cinta kita kepada Rasulullah. Kalau puasa bisa memberikan syafaat, Al-Quran bisa memberikan syafaat, dan ada syafaat yang paling besar di hari akhir nanti, yang kita sebut dengan syafaatul uzma, yaitu dari siapa? Kalau bukan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dari siapa lagi? Yang Allah izinkan Nabi-Nya tersebut, kekasihnya tersebut, memberikan syafaat kepada orang-orang yang mencintainya sebagai bukti cintanya kepada Rasulullah, sebagai cintanya kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, abang kakak yang disayang Allah Subhanahu wa taala, maka yuk kita lihat daripada apa di antara sunnah-sunnah Nabi yang insya Allah bisa kita praktekkan minimal mulai dari hari-hari ini. Walaupun mungkin sebagian sudah hampir habis. Ya. Walaupun sudah akan hampir habis Ramadannya. Tapi better late than never. Ya, kalaupun kita mungkin nggak bisa
Ya memulai dari awal, semoga Allah izinin Ramadan tahun depan kita betul-betul diizinkan kembali oleh Allah bertemu Ramadan, dan kemudian kita bisa mempraktekkan, menghidupkan sunnah ini. Apa di antaranya? Yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Kenapa? Karena tugas kita itu ngikutin Nabi aja. Pokoknya apa yang Nabi contohkan ikutin. Ya, apa yang Nabi larang tinggalkan. Dan di antaranya Rasulullah mengajarkan kepada kita, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Dalam pemahaman lain para ulama menafsirkan makna barokah al-quwwah. Makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu bisa menguatkan kita untuk menjalani puasa. Walaupun tentu bukan berarti makan pol-polan gitu ya. Nasinya sebakul, lauknya 4 piring gitu ya. Minumnya seember, enggak gitu. Sekedar kita makan. Ya. Karena di situ ada keberkahannya. Ada kebaikan yang Allah hadirkan. Makanya kenapa? Kita bahkan tidak dianjurkan untuk sahurnya itu di setengah malam gitu. Enggak. Justru kita mendekati sepertiga malam akhir. Dan kemudian jaraknya itu antara sahur dengan azan itu menurut para sahabat kisaran sekitar 50 ayat. 50 ayat itu dibacakan. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka apa yang kemudian dicontohkan Rasul, kita ikut aja. Kita manut, kita ngikut, kita membersamai apa yang memang dicontohkan oleh Nabi. Nah ini yang pertama. Yang kedua, kalau sahur itu diakhirkan maka bukanya disegerakan. Kenapa? Jangan sampai seperti orang-orang yang disebut sebagai ahli kitab yang nunggu bintang bermunculan baru kemudian dia buka puasa. Bukan itu. Karena justru kata Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jangan begitu udah waktu berbuka disodorin korma, oh nanti dulu saya tanggung lah. Saya biasanya buka itu sekalian nanti pas tengah malam. Enggak itu. Justru keberkahannya Nabi SAW contohkan adalah begitu azan berkumandang, maka bahasanya Nabi mendawamkan berdoa. Dan bahkan orang yang berdoa di saat dia puasa itu, insya Allah dikabul doanya oleh Allah SWT. Sampai dia berbuka. Maka kalau gitu doa Allah malakasum itu boleh Ustaz. Kalau kita bilang boleh. Walaupun ada bilang bahwa dalamnya itu sahih. Maknanya sahih. Tapi sanadnya boleh jadi dhaif. Tapi kalau untuk semangat itu nggak apa-apa. Maka coba kita lihat. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Kalau kita menambahkan wa bika amantu. Wa ala rizkika aftartu bi rahmatika arhamar rahim. Silahkan saja. Baru kemudian Nabi itu mencontohkan dengan kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, maka Nabi akan makan kurma kering lebih dulu. Kalau nggak ada kurma kering, maka beliau akan meneguk daripada air zam-zam. Dan kemudian membaca doa. Setelah itu, zahabal zoma wa batalatil uruq wa sabatul ajr insyaallah. Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan ini yang kita sebut bagaimana tertibnya berbuka. Jangan gitu Allah Akbar, langsung hantam aja. Ini sunnahnya Nabi SAW. Yang ketiga, Nabi itu di Ramadan ini disebutkan bahwa bagaimana ketika kita memiliki kemudahan, fasilitasilah berbuka puasa saudara kita. Karena Nabi mengingatkan man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Masya Allah. Ini kan karunia dari Allah Bapak Ibu. Ya. Dan yang berikutnya adalah ini yang disebutkan Nabi SAW. Karena Nabi SAW ajwa dan nasi bil khair, adalah orang yang paling gemar melakukan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan
kedermawanan dan kebaikan Nabi itu bahkan lebih lagi di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan itu lebih daripada rihil mursalah. Ya, lebih baik, lebih cepat daripada angin yang berhembus. Ini sunnahnya Nabi. Nah kalau di Ramadan malah kita makin bakhil, there is problem. Maka insya Allah salah satunya kita ngajak. Kita tinggal berapa hari lagi pertemuan, mungkin 3-4 hari. Ya, mudah-mudahan kalau misalkan hari Sabtu besok kita masih bisa, kita jalan. Tapi kalau enggak, mungkin kita hari Ahad ya. Dan hari Ahad, kemudian sisanya sampai Rabu, Senin, Selasa, Rabu, mudah-mudahan bisa selesai. Ya. Jadi kalaupun enggak, insya Allah kita lakukan tetap yang terbaik. Ya. Pengennya si hari Selasa itu sudah kita distribusikan. Seberapa pun terkumpul wakaf Quran, insya Allah kita akan distribusikan. Bismillah. Nah, kalau ditanya berapa Ustaz satu mushafnya, insya Allah kisarannya 100.000 rupiah. Tapi kok itu kok mahal sekali Ustaz? Ya memang kita niatkan bukan hanya mushafnya. Kita kasih juga kepada guru ngajinya. Kalau ada mushafnya kita kasih ke rumah Quran, masjid, musola, tapi nggak ada yang ngajarin, kan nggak kebaca juga itu Qurannya. Beda kalau kita wakaf mushafnya itu di tanah suci, orang udah pasti mau baca gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ayah bunda yang saya Allah SWT, ini adalah 3. Yang lain apa? Sebenarnya masih banyak ya. Tapi Al-Fakir ngambil yang poin-poinnya. Di antaranya banyak baca Quran. Karena lanjutan dari hadis tadi, karena Jibril alaihissalam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansadqa. Ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Jibril alaihissalam datang menemui Rasulullah pada setiap malam di bulan Ramadan hanya untuk bacain Quran hingga Al-Quran selesai dibacakan untuk Nabi SAW. Artinya murojaah. Nabi itu murojaah. Maka jangan sampai kita tuh di Ramadan nggak mau murojaah baca Quran. Maka di antara orang yang paling dirindukan oleh surganya Allah SWT adalah talil Quran. Orang yang senantiasa gemar baca Quran. Yang selain baca Quran, tentunya melakukan sholat malam, qiyamul lail, tarawih, man qoma lailatul qadr, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia mendirikan sholat malam di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dan ridha Allah SWT, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apalagi di malam 10 hari terakhir, terlebih di malam yang ganjil. Afdhalus shalah, afdhalul far, as-shalatul lail afdhalus shalah ba'dal faraid. Salat malam itu adalah salat yang paling utama setelah dari salat yang fardu, salat yang wajib. Dan Nabi kita lihat bagaimana contohnya ketika diketahui oleh Ummul Mukminin sampai kakinya bengkak lantaran lamanya beliau berdiri dengan qiyamul lail. Nah, ini adalah contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iktikaf. Yuk, tadi kita bilang, sampaikan bahwa Bapak Ibu niatin iktikaf ya. Kalau bisa cari masjid jami yang terdekat bersama keluarga. Kalau nggak bisa malaman, ambil setengah malam. Kalau nggak bisa setengah malam, ambil sepertiga malam ya. Jangan sampai kemudian begitu tanazzalul malaikati warruhu fiha biizni rabbihim, turun malaikat begitu banyaknya, tapi mendapati kitanya lagi asik tidur pulas. Mendatangi kita dalam kondisi lagi bermaksiat kepada Allah wa'iyadzubillah. Makanya kita itikaf itu sebetulnya ngejagain. Karena kalau di itikaf ngapain kita? Selain ibadah, doa, zikir, baca Quran, merenung, muhasabah kan gitu. Tapi disitulah yang akan bahasanya mendatangkan ketenangan di dalam apa yang kita lakukan. Yang berikutnya tentunya adalah mengeluarkan atau menunaikan zakat. Wabil khusus zakat fitrah. Kalau zakat mal itu bisa dilakukan. Bisa Ramadan, bisa setelah Ramadan. Tapi kalau zakat fitrah, itu sebelum khatib naik mimbar. Bang sudah kita bahas tentang bab zakat ini sehingga kita nggak akan lebih banyak lagi membahas hal ini. Semoga semua keluarga Holistic Abjadiyah Successful Ramadan sesi kedua ini semuanya sudah menyelesaikan kewajiban zakat fitrah. Dan yang ke-8 adalah menghidupkan Lailatul Qadar. Ya. Disebutkan apa hadisnya itu? Man qoma Lailatul Qadar
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ini Rasulullah 10 malam terakhir itu mengencangkan ikat pinggang, menaikkan sarung, maksudnya meninggalkan hubungannya, ya hubungan biologis dengan suami istri walaupun di malam hari Ramadan. Untuk apa? Ke masjid. Untuk i'tikaf. Untuk salah satunya mendapatkan Lailatul Qadar. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan kalau dikonversi itu 83 tahun. Makanya jangan sampai kita lolos Lailatul Qadar di tahun ini. Yang ke-9 adalah silaturahim. Ya. Makanya Al-Fakir terus menjaga bahasanya ketersambungan dengan bapak, ibu, ayah, bunda semua gitu ya. Ngerasa walaupun kita posisinya 10.000 kilo lebih ya dengan bapak, ibu, ayah, bunda di Indonesia. Tapi rasanya semua itu dekat. Ya, mungkin jauh di mata tapi insya Allah dekat di dalam doa. Maka siapa yang dia senang bersilaturahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lapangkan rezekinya dan Allah panjangkan usianya. Dan yang ke-10 adalah zikir dan istighfar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Astaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Kenapa kita perlu perbanyak istighfar? Sebagai penutup. Karena kata Nabi SAW, man aktsara minal istighfar, siapa yang perbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Maka Allah akan jadikan untuknya kelapangan dari setiap kegalauan. Wa min kulli diqin makhraja, jalan keluar dari setiap kesempitan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan dia akan memberikan rezeki untuknya dari jalan yang tidak terduga. Maka kalau ditanya Ustadz, kalau kita ingin menghidupkan malam Al-Qadar, salah satunya perbanyak istighfar. Zikir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca Quran, sholat, doa, muhasabah, ngantuk bangun lagi, ambil wudhu, sholat lagi, ngaji lagi, ngantuk lagi, bangun lagi, baca lagi, terus gitu. Sampai kemudian kita merasakan bahwa bukan tidak mungkin salah satunya adalah Allah izinkan kita menjadi bagian min ahli Lailatul Qadar. Allahumma ja'alna min ahli Lailatul Qadar birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Allah izinkan kita bisa mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi dan kita bisa praktekkan dimulai dari menghidupkan sunnah di dalam Ramadan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya kembalikan lagi kepada Kang Abdul yang penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tabarakallah gurunaku telah bersama kita pada kesempatan malam hari ini dengan satu huruf yang kita sudah khotamkan malam ini adalah huruf sin ya. Masya Allah. As-sunnah. Semoga kita semuanya bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sehingga kita pantas untuk menjadi bagian umat Rasulullah yang nanti kelak akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda, ada waktu kurang lebih 5 menit ke depan. Dipersilakan bagi yang mau bertanya untuk raise hand saja ayah bunda. Dipersilakan. Adakah? Oke. Siap. Kalau tidak ada gak apa-apa, gak usah dipaksain ya. Oke, kalaupun memang tidak ada ya bunda, insya Allah kami mengingatkan kembali kelas ini belum selesai ya. Insya Allah kita akan lanjutkan dan nanti tunggu informasi terupdate-nya ya. Insya Allah nanti tim admin akan selalu berkomunikasi dengan Gurunda. Apakah besok ada kelas atau di hari Minggu, nah, ataupun nanti jamnya juga akan nanti diatur. Tapi sebelum kita akhiri, ada yang bertanya dulu. Bunda Endang. Kepada Bunda Endang, kami persilahkan open mic-nya. Yang ini aja Ustaz. Oke, Kang siap Abdul Bunda. yang di Mohon. HP ya. Siap. Ya, Assalamualaikum. Mungkin saya kalau di Al-Quran kan baru-baru ini juga di sama Pak Ustadz kalau ada ceramah atau apa saya catat. Mungkin kalau hadis itu belum banyak ya. Maksud saya itu cara memulainya bagaimana ya? Dari yang simpel.
Maksudnya ada sih kayak buku apa Sirah Nabawiyah itu ya, atau dari mana? Tapi kalau ngeliat buku tebel gitu kan udah putus asa duluan saya. Jadi gimana? Sesimpelnya itu apakah ada buku yang mungkin pertama 10 dulu, 20 dulu gitu loh. Makasih Pak Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya itu ada kitab yang kita sebut dengan hadis Arba'in An-Nawawiyah. 40-an hadis, jadi ada 42 atau 43 hadis Nabi SAW yang dirangkum oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang itu kalau misalkan bisa kita hafal, maka insya Allah ini menjadi salah satu pembuktian cinta kita kepada Nabi. Ya, jadi hadis Arba'in An-Nawawiyah. Jadi itu 40 hadis. Biasanya kalau mau ibu menghafal, itu mulai dari yang ganjil-ganjil aja dulu. 1, 3, 5, 7, 9. Karena hadis kedua 4, 6, 8, 10 itu cenderung agak panjang-panjang. Nah, jadi itu bisa kita pelajari. 10 hadis dulu dari situ, 10 hadis lagi dari sana. Karena itu sudah mencakup tentang keutamaan yang ada dalam perkara pokok agama dan cabang-cabangnya. Dalam wilayah usuluddin dan juga maupun furuknya, cabang-cabangnya. Nanti ada lagi Riyadhus Shalihin. Nah, ini juga sama, masih daripada Imam An-Nawawi beliau kumpulkan. Tapi sudah pakai bab ya. Pakai bab-babnya apa. Kemudian ada lagi kalau yang hadis kaitan dengan ilmu fikih namanya Bulughul Maram. Nah, ini juga bisa kita pakai ya. Yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian hadis ya, ada juga tentang Mukhtarul Ahadits. Nah, ini juga cuman udah ratusan juga itu. Kalau itu sudah ratusan hadis ya. Nah, tapi untuk yang dasar minimal bisa mulai dari hadis Arba'in An-Nawawiyah dulu. Insya Allah nanti dari situ kalau mau nambah lagi ya banyak kitab-kitab yang lebih tebal lagi ya. Namun kalau kita bisa dengan izin Allah minimal aja bisa hafal 40 hadis, maka insya Allah ini kita tidak termasuk orang yang bahasanya melalaikan cinta kita kepada Nabi SAW. Wallahu a'lam. Insya Allah. Ini Ustaz, pertanyaannya, apakah dihafal dulu lalu praktekkan atau gimana bagusnya? Ya kalau yang kayak begitu kan dibaca dulu. Nggak mungkin dong bisa dihafal dan diperkatakan kalau nggak dibaca. Nah, kalau udah dibaca, ditadaburi, lihat kajiannya, lihat penjelasannya, lihat syarah hadisnya, ya. Baru kemudian setelah itu kita menjalankan sekaligus menghafalkan, ya. Kalau sudah, kita juga bisa menyebarkan. Ya, jadi mana dulu? Yang pertama baca dulu, pelajari, baca, pelajari atau ditadaburi. Dalam konteks tadabur di sini adalah membaca syarahnya atau penjelasan para ulama yang membahas tentang itu. Dan kemudian kita menjalankannya, menghidupkannya dalam keseharian kita, dan kita sambil menghafalkannya. Contoh yang sederhana, misalkan kayak hadis-hadis pendek gitu ya. Anak-anak di sekolah itu diajarkan potongan-potongan hadis pendek. Misalkan yang paling umum tentang adab makan dan minum. La tasrobanna ahadukum qa'ima. Janganlah kalian makan dan minum dalam keadaan berdiri. Itu kan pendek ya. Mereka baca, mereka ulangi, terus dipraktekkan. Begitu sampai di rumah tuh lihat ada abang atau kakaknya atau adiknya makan minum sambil berdiri, langsung diingetin, "Bang, kakak, la tasrobanna ahadukum qa'ima." Masya Allah ya. Nah, termasuk apa? Kalau kita bilang la taghdab walakal jannah. Jangan marah karena bagimu adalah surga. Nah itu, yang kayak gitu, itu kan yang pendek-pendek. Nah nanti kalau dalam hadis Arba'in itu memang ya ada yang bacaannya itu lengkap ya, matannya, sanadnya gitu ya. Tapi kalau kita ngambil yang poin hadis-hadis utamanya, misalkan an Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, itu kan panjang. Tapi kita biasa langsung innamal a'malu binniyat. Tapi kita di ujung selalu tambahkan dengan apa? Au kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Menghindari kita berdusta atas nama Nabi.
Misalkan kita nggak hafal penuh gitu ya, ada kepleset hafalan kita, mudah-mudahan dimaafkan Allah dan Rasulnya. Jadi kita bukan menyengaja untuk lupa atau terlupakan. Sehingga kita penting, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam. Begitu, Bu Endang. Masya Allah ya. Sungguh dalam banget nih jawaban dari Bunda kita ya. Semoga ini pun mewakili pertanyaan dari sahabat-sahabat semuanya. Oke, Ayah Bunda, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada gurunda kami tercinta. Di sela-sela kesibukan, di sela-sela jadwal istirahat, beliau masih menyempatkan menemenin kita di Indonesia ya dengan kelas holistik Abjadiyah Successful Ramadan ya. Semoga lewat wasilah kelas ini Allah menganugerahkan ridhonya, Allah melimpahkan rezeki kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menatap cinta kepada kita semuanya. Ayah Bunda rahmati Allah, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini, dan sampai berjumpa kembali di hari besok. Kalau juga nggak besok, nanti diinformasikan kapan kita akan ketemu lagi bersama tim admin. Oke, Abdul mohon izin pamit. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, sama-sama dulu kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk open cam semuanya, yuk kita foto bareng dulu. Silakan open. Nanti tim admin akan bantu memotokan kita wajah yang berseri-seri mana. Hanya wajah terbaiknya senyum. Lihat Ayah Safarudin sama Ibu nggak ada ngantuknya tuh. Hebat. Gimana rahasianya jam segini nggak ngantuk? Ya, jazakallah khair. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Sampai ketemu lagi. Siap Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Abdul. Terima kasih Ustadz. Ya Bunda, hitungan 5, 5, 4, 3, 2, 1. Barakallahu. Kemarin batuk, yang bisa nafas, nggak ini dan nggak ini. Ketawa kemarin